Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube. Perkenalkan, saya Sri Musfini dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 6C dengan NPM 180111090 Universitas Hamzah Madi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran berkaitan dengan alat pembayaran di pada perekonomian Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini, di video ini akan terdapat 3 tahap pembelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan pembuka, kegiatan inti, serta kegiatan penutup. Tugas ini dibuat untuk melengkapi tugas UTS yang diberikan oleh Bapak dosen selaku pembimbing mata kuliah micro teaching. Penasaran kan dengan praktek video mengajarnya? Yuk, let's start it guys! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya rasa semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita awali dengan sama-sama berdoa. Ketua kelas, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Selesai. Baiklah, kakak akan melakukan presensi terlebih dahulu. Namun, di sisi lain, silakan adik-adik untuk mempersiapkan alat tulis sebagai pendukung ke kegiatan pembelajaran kita. Indira, Alexandra. Terima kasih kakak ucapkan kepada Aisyah yang telah memberikan penjelasan kepada teman-temannya. Jadi langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu untuk mengetahui apa saja alat pembayaran yang sah dalam perekonomian di Indonesia ini, baik berupa tunai maupun non-tunai. Baik, langsung saja silahkan adik-adik perhatikan layar yang akan saya bagikan. Baik adik-adikku sekalian, langsung saja kita ke pembahasan alat pembayaran dalam perekonomian di Indonesia. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu tunai dan non-tunai. Untuk alat pembayaran tunai atau biasa kita sebut dengan uang. Uang pertama kali diprakarsai oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi, di mana dia menggunakan campuran emas dan perak atau biasa dikenal dengan spektrum yang menyerupai kacang polong. Dan yang kedua yaitu datang nih seseorang yang bernama Surus. Dia ini menciptakan uang logam, dan di mana uang logam itu nilainya itu berdasarkan dari bahan pembuatannya. Nah, yang ketiga yaitu pada abad awal Masehi itu datang nih Ceylon. Dia menciptakan uang kertas karena pada masa itu sulit gitu untuk mencari bahan untuk membuat uang logam. Nah, pada saat itu bermuncullah nih negara-negara dengan masa perjalanan sejarah panjangnya tersendiri. Nah, setelah itu muncul kegiatan perekonomian dari setiap negara sehingga membutuhkan alat pembayaran dari masing-masing negara itu sendiri untuk mempermudah transaksinya. Pengertian uang. Pada dasarnya pengertian uang itu sama saja, yaitu alat tukar yang dapat diterima dan dapat digunakan sebagai alat transaksi pada masyarakat, baik untuk membeli barang ataupun jasa, untuk membayar hutang, dan untuk menimbun kekayaan. Baik, kita lanjut. Fungsi uang terbagi menjadi 2, fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang di sini yaitu ada fungsi sebagai alat tukar dan sebagai alat ukur. Dan yang kedua yaitu fungsi turunan uang terbagi menjadi 4. Sebagai alat pembayaran, sebagai penentu harga, sebagai pembayar hutang, dan sebagai alat untuk menimbun kekayaan. Baik adik-adik, kita lanjut ke jenis-jenis uang. Jenis uang terbagi menjadi 4,
Yang pertama berdasarkan bahannya, uang terbagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Yang kedua yaitu berdasarkan nilainya, uang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama full bodied money atau bernilai penuh, dan yang kedua yaitu representative full bodied money atau tidak bernilai penuh. Yang ketiga yaitu berdasarkan lembaga yang menerbitkannya. Uang dibagi menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Nah, yang terakhir yaitu berdasarkan kawasannya, uang terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu uang lokal, yang kedua yaitu uang regional, dan yang ketiga yaitu ada uang internasional. Syarat-syarat uang. Yang pertama yaitu acceptability atau dapat diterima umum. Yang kedua, stability of value atau bersifat stabil. Yang ketiga, yang kelima yaitu durability atau bersifat durasinya itu bersifat jangka panjang atau tahan lama. Dan yang terakhir yaitu divisibility. Baik, kita lanjut atau untuk materi yang kedua yaitu alat pembayaran non tunai. Alat pembayaran non tunai merupakan alat pembayaran yang tidak menggunakan uang tunai, akan tetapi menggunakan transaksi non tunai seperti giro, cek, debit, uang elektronik, dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis alat transaksi non tunai, yang pertama yaitu cek. Cek merupakan kertas yang yang ditangguhkan oleh nasabah bank kepada nama yang tertera pada cek tersebut. Yang kedua yaitu ada giro. Giro hampir sama dengan cek, akan tetapi giro digunakan untuk memindahkan uang dari rekening nasabah lain pada rekening yang tertera namanya pada giro tersebut. Selanjutnya yaitu debit. Debit merupakan pembayaran yang dilakukan dengan melakukan utang terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu ada kredit. Kredit memiliki proses yang hampir sama dengan debit, utang debit. Akan tetapi penggunaannya itu sama dengan ATM, tapi lebih mudah menggunakan kartu kredit. Dan yang terakhir ada uang elektronik. Uang elektronik merupakan jenis transaksi yang dimana pembayarannya itu dilakukan kepada pihak ketiga. Kemudian uang itu diubah menjadi uang elektronik. Baik, sekian penyampaian kakak hari ini. Dari apa yang kakak sampaikan tadi, apakah ada yang dipertanyakan? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, nanti kalian lihat di tugas 1, tugas mengenai alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Baik, sekian dulu untuk hari ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke YouTube, jadi itulah video pembelajaran berkaitan dengan alat pembayaran dalam perekonomian di Indonesia. Jika ada kesalahan, saya Sri Muswini mohon maaf. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.